Materi kita yaitu materi tentang materi baru yaitu Islam. Terlihat jelas poin-poin yang Bapak tampilkan di situ di HP kalian? Iya. Terlihat, ya? Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Hukum Islam. Materi yang akan kita bahas cukup panjang. Ini salah satu materi yang Bapak pilih dan karena ini cukup panjang dan cukup penting juga. Nah, materi ini nanti kita akan membahas hukum Islam Oh my God. satu Al-Quran, yang kedua hadis, yang keempat nanti pembagian hukum dalam Islam dan juga penerapan hukum transisi. Nah, sebelum ke sini, sebelum kita masuk ke materi kita, kayaknya untuk penyegaran biar semuanya tidak mulus ya, biar semuanya semangat, ada semangat, mungkin ada atau motivasi. Kita hiburan dulu, tapi hiburannya bukan hiburan yang tanpa makna, masih ada kaitannya hiburannya dengan ya, poin bahasan kita yaitu Al-Quran. Pernah tidak di antara kalian, saya mau nanya ke seorang saja deh. Irmida, suara saya terdengar? Irmida, suara saya terdengar? Terdengar ini? Dengar ya? Oke. Pernah nggak Irmida itu menjadi imam ketika sholat? Khususnya sholat yang suaranya dijaharkan di rakaat habis bisa atau subuh. Baik menjadi imam untuk orang lain, kawan, ataupun mungkin orang tuanya. Irmida pernah? Halo Irmida? Irmida pernah menjadi imam? Halo Irmida? Apa? Saya? Ya? Irmida? Atau yang lainnya? Saya tanya ke semuanya saja deh. Di antara kalian ada yang pernah menjadi imam untuk sholat yang Pernah, Pak. Pernah. Belum. Pernah. Belum. Oh, Pak. Belum. Bagi yang pernah menjadi imam ketika sholat yang bacanya dijaharkan itu nada Fatihahnya atau suratnya ketika membaca itu ada nada atau lempeng saja gitu. Lempeng saja. Nada. Oke, nah pasti ada kaitannya dengan Al-Quran. Sekarang Bapak mau share sedikit nih ya. Mungkin ada yang sudah pernah dapat ini ataupun ada yang juga belum. Yang mungkin yang bagi yang belum kita belajar saat ini sekilas saja sebagai hiburan, tapi masih ada kaitannya dengan materi Al-Quran. Kita sedikit mengulas salah satu objek kajian dalam Al-Quran yaitu tentang langgam atau maqamat di Al-Quran. Seperti kita tahu, maqamat Quran atau langgam Quran itu ada beberapa ya, ada banyak. Ada kurdi, ada bayati, ada hija, diharka dan sebagainya. Nah, andai kata esok lusa kamu jadi imam, biar nggak lempeng saja nadanya, ada sedikit variasi nada. Kita ambil contoh misalnya awal. Saya ulang, saya bacakan nadanya, nanti saya minta kalian untuk mengulanginya bareng-bareng ya. Siap? Siap. Nah, semangat. Insyaallah, Pak. Siap. Oke. Insyaallah. Ada yang akan kita pakai, yang biasa dipakai awan. Naik, kemudian lepas, miring, kemudian turun. Bapak tampilkan ya. Terlihat di layar? Terlihat di layar? Terlihat. Ya. Oke. Terlihat, Pak. Sebelum masuk ke materi, ketika membaca Quran,
Ada biasanya menggunakan ada yang bawah. Tapi yang pakai nada putih, bayarnya atau tidak. Satu contoh satu saya ini. Oke, hawan cukup mudah nadanya. Ini hawan pertama naik, ini hawan kedua lepas, ini hawan ketiga miring, ini hawan keempat turun. Sama ya. Sama seperti ini. Hawan pertama naik, ini hawan kedua lepas, ini hawan ketiga miring, ini hawan keempat turun. Tangkap tidak? Kita ulangi lagi ya. Oke, Ulangi, Pak, ulangi. Ulangi Pak, ulangi. Oke, setelah ini satunya kalian mengulanginya. Hawan pertama naik, di hawan kedua lepas, hawan ketiga miring, di hawan keempat turun. Tangkap tidak? Bapak. Tangkap. Oke. Tangkap, Pak. Kita bareng-bareng, saya bacakan dulu setiap bait, kalian ikuti ya. Ya, Pak. Hawan Siapa? pertama naik, coba bareng-bareng. Hawan pertama naik, Naik. Di hawan kedua lepas, di hawan kedua lepas, di hawan ketiga miring, hawan keempat turun. Di hawan keempat keempat turun. Sekarang cek suaranya. Oke, Bapak ulangi lagi. Kita praktekkan ke surat Al-Fatihah. Ulangi lagi. Saya ini kita praktekkan ke surat Fatihah. Min hawan pertama naik, hawan kedua lepas, min hawan ketiga miring, min hawan keempat. Oke ya. Oke. Nanti ke surat Al-Fatihah. Oke. Untuk bismillahnya kita pakai nada yang bebas saja. Sekarang duluan ya. Kita baca sampai beres. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Ada yang pertama tadi pertama naik gitu ya. Oke, kita praktek. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan ya. Hawan pertama naik gitu ya. Oke. Ya, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, itu contoh. Amin. Biar nanti menjadi imam, mobil khusus jadi imam kamu nggak malu-maluin dia, nadanya sedikit. Oke, itu nawawan, laku dia ada bayati. Sip, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama itu dari alhamdulillah. Kita baca dulu, kemudian kamu ikuti. Yang pertama itu awan pertama naik gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, bareng-bareng semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Nada yang kedua apa? Nada yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Abang lepas suaranya.
Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga. Nihawan ketiga. Nihawan ketiga. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki Kamu gini yaumiddin. Baik ya. Oke, cukup ya. Iyyaka Jelasnya na'budu kalau wa biasanya waktu memang ada syarat maknanya. Oke, ini salah satu contoh dari Quran. Nanti mungkin kita perdalam lagi tentang ya. Oke, langsung masuk ya. Apa? Rizky. Masya rohani. Oh, iya. Sekarang kita masuk ke Ya, apa itu? hukum Islam. Ya, sudah cair suasananya, sudah semangat. Yang tadi Karebek sudah Semangat. mendengar. Dengar, Pak. Ya. Yuna can ibak Pak, wahyu can ibak. Jadi dengar. Apa lagi can ibak? Dan mulai dirangkum dan nanti akan saya minta untuk mengupload tugas rangkumannya. Sumber hukum Islam. Oke, apa sumber? Apa hukum? Benar ya? Istilah sumber hukum sebenarnya sangat familiar. Apa itu sumber? Kurang lebih kalau kita maknai secara bebas, sumber itu yang tempat keluarnya sesuatu atau patokan sesuatu atau acuan sesuatu. Itu sumber itu ya. Ada sumber mata air, tempat keluarnya air. Ada juga sumber masalah, ya. Berarti dari mana munculnya masalah tersebut? Oke, itu sumber. Tempat pertama kali munculnya. Kemudian kalau hukum aturan yang disepakati, oke, sebuah kumpulan aturan yang disepakati untuk kehidupan atau mengatur aktivitas manusia, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau kita cek di sini sumber hukum Islam maknanya kurang lebih adalah sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Tunggu kan telepon, Islam itu Tunggu karena dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Aku lagi Pak, kamar mandi dulu, Pak. Bahwa Islam Izin, Pak, mau kamar mandi dulu, Pak. Aduh, kuat. dari hal yang kecil sampai hal besar. Allah, Bang Nit. Kecil, misalkan hal yang sepele. Hara anjir. Ketika kita BAB, ini diatur dalam Islam. Itu hal sepele, hal kecil. Kemudian hal besarnya sampai mengatur pemerintahan ada. Coba kenapa Allah? Yang lain jangan berisik ya. Suara yang terdengar. Kita mute dulu deh. Oke, ada. Kita lanjut. Oke, tolong ditulis ini sebagai tambahan. Tolong ditulis dan camkan. Saya berikan tambahan yang akan terpakai sama kamu. Ya, Karyas. Ya. Sip. Duduk yang manis, nah. Terdengar nggak ya suara Bapak? Ya, Karyas. Suara Bapak terdengar jelas Ya. ya? Dengar? Tidak, Pak. Tidak jelas. Tidak Tidak jelas, Pak. Tidak jelas. Oke. Porsinya, Bu ya.
Sip. Apa tadi? Apaan sih? Katanya H plus. Kabul gantinya artinya 4G, Pak. Ya. Nah, Bapak. Yang lainnya jangan berisik ya. Oke, fokus. Ya. Coba hukum Islam adalah sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Jadi kita ulas, bahwa Islam itu mengatur dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Kecil, dulu pernah kita ulas dari bagaimana adab atau etika seorang muslim itu BAB, dan sampai bagaimana mengatur siasat politik atau negara itu ada dalam agama kita, agama Islam. Dan lebih lanjut, agama kita ini agama yang ilmiah, artinya agama yang berdasarkan dalil, standarnya dalil, bukan perasaan, bukan logika, bukan juga khurafat atau tahayul. Itu agama kita. Mungkin beda dengan agama yang lain, yang basic pendalilannya melakukan sesuatu berdasarkan perasaan atau logika atau khurafat atau tahayul. Pada agama kita enggak, jelas dalil. Dan juga Bapak ingin mengangkat ini berlaku untuk kalian seumur hidup ketika kita beribadah. Oke, ketika beribadah, landasan ibadah. Yang kita kerucutkan landasan diterimanya suatu ibadah atau tidak. Nah, tolong ditulis di buku kalian. Siap Jakarias? Jakarias masih jalan-jalan. Yang mana Jakarias? Siap. Ya, siapkan Siap, alat Pak. tulisnya. Siap aja kan Pak. Siapkan alat tulisnya. Oke. Syarat diterimanya ibadah berdasarkan sumber hukum Islam itu ada 2. Ya, tulis di Mida ya. Di Mida memegang alat tulis tidak? Yang lainnya saya ingin cek yang lainnya. Stop saya ingin cek. Oke, saya ingin cek dulu yang lainnya. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap dengan Ya, alat Pak. tulis lainnya? Oke. Udah. Tolong ditulis dan dicamkan. Ini akan berlaku, akan terpakai seumur hidup kalian sampai kalian mati. Iya Pak. Ya Pak. Syarat diterimanya ibadah. Tolong ditulis di situ. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah. Oke, syarat diterimanya ibadah. Sudah? Udah. Udah. Ini mengacu ke pokok bahasan kita. Yang pertama, berdasarkan dalil, syarat diterimanya sebuah ibadah yaitu 1 ikhlas, jelas. Poin pertama ikhlas. Sudah? Udah. Poin pertama ikhlas. Apa sih ikhlas? Kita pakai bahasa yang bebas saja. Ikhlas maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Allah. Itu ikhlas. Ya. Oke. Next tulisnya. Udah Pak. Nah. Oke. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dari makhluk. Kita hanya mengharapkan pujian dari Allah. Kita tidak mengharapkan imbalan dari manusia ketika melakukan ibadah, tapi kita hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Allah Murni subhanahu untuk Allah saja. Karena ikhlas itu dari khalis, artinya murni. Oke. Berikutnya tentang keikhlasan, camkan di sini ada 2 jebakan Batman setan. Oke. Jebakan Batman-nya nggak usah ditulis ya. Ada 2 jebakan setan dalam masalah ikhlas. Penting. Ada 2 jebakan yang dibuat setan atau yang dikompori sama setan berkaitan dengan ikhlas. Sudah tulisnya? Oke. Bentar Pak. Ya. Oke, urusan ikhlas. Yang kedua, yang berikutnya di bawahnya jebakan atau noda yang bisa mengotori keikhlasan. Yang pertama, riya. Oke. Yang pertama, riya. Iya. Riya. Sudah? Udah. Nah, Udah Pak. apa itu riya? Apa sih riya? Apa riya? Iya. Untuk memalaikan ibadah. Ya, Iya, sombong, Pak. riya. Sombong. Nunjuk-nunjukkan saat ibadah, Pak.
Sombong. Oh, bukan. Dikit lagi. Kawannya Memamerkan saat kita beribadah, Pak. Mana? Pamer ibadah, Pak. Pamer. Iya. Pamer. Lengkap kan? Ya. Kalau kata orang Eropa mah ya, ayam dulu. Ya. Tahu dia kamu? Nah, Ya, Tahu. boleh, Pak. ingin dipuji. Awas nih, zaman medsos saat ini media untuk show up itu banyak ya. Di apa namanya di media telekomunikasi kita, WA atau Instagram. Mungkin misalkan kamu bikin status nih, karena tadi malam kamu tahajud, kamu bikin status malam ini dingin, namun rasa hangat di hadapan Tuhan. Itu dia, Nah, tip, iya. Yang pertama jebakan keikhlasan itu dia. Kemudian usahakan ketika beribadah hilangkan rasa riya ini ya. Hilangkan rasa riya ini. Andai kata kamu sudah bebas dari riya, ketika akan melaksanakan ibadah ataupun sedekah, kemudian sudah terusan terlepas dari riya, jangan dulu berbagi. Ada jebakan yang berikutnya. Yang berusaha kan riya ya, jebakan yang mengotori keikhlasan. Yang pertama kan riya. Yang kedua, kalau kamu sudah merasa terbebas dari riya, ketika mau sholat benar-benar karena Allah, ketika mau sedekah nggak ingin dipuji karena Allah, jangan merasa aman di situ, karena ada jebakan yang berikutnya. Apa? Tolong tulis. Jebakan berikutnya adalah ujub. Tulis. Poin kedua, ujub. Pak, bisa diulangi, Pak? Oke, ulangi. Poin pertama tadi ikhlas ya. Kemudian yang bisa mengotori ikhlas itu yang pertama riya. Yang kedua ujub. Poin kedua ujub. Sudah nulisnya? Sudah, Pak. Nah, oke. Esok lusa bisa jadi kamu dihadapkan dengan kondisi ini. Misalkan kamu mau sedekah. Andai kata esok lusa misalkan kamu jadi pebisnis dan sebagainya lah, kamu punya keuntungan. Kamu ingin berbagi kenikmatan dengan orang lain. Misalkan mau sedekah 1 juta, misalkan ya. Kamu cari orang di sekitar kamu yang ekonominya parah. Oke, kemudian dapatlah sasaran orang yang akan kamu beri sedekah. Sudah kamu persiapkan dari awal. Saya mau sedekah 1 juta ini ikhlas karena Allah. Saya nggak ingin orang lain tahu. Kamu siasati. Kamu masukkan ke amplop uangnya. Kamu hampiri orang tersebut itu malam-malam misalkan habis maghrib. Kamu datang ke rumah orang tersebut, mengetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada silaturahmi saja Pak atau Bu ya. Ngobrol sana sini, kemudian di akhir kamu memberikan sebuah amplop sambil bilang ke orang tersebut, amal ieu kanggo meser uyah misalkan. Oke, padahal bukan untuk meser uyah ya. Meser uyah enggak 1 juta bukannya untuk meser uyah sebetulnya. Kamu sedekah 1 juta ikhlas. Pulang dari rumah orang tersebut, oke, aman, nggak ada yang ingin dipuji. Bahkan ketika kamu bertemu dengan orang lain di jalan pun, Mang dari mana? Dari Amang ngapain? Enggak, silaturahmi aja. Kamu nggak mengutarakan, tidak bilang-bilang bahwa kamu habis sedekah 1 juta. Oke, pulang ke rumah, tidur nyaman 1 hari, oke, aman, nggak ada ria. 2 hari, seminggu, 1 bulan, aman. Tiba-tiba ada orang lain, ya, masih satu kampung dengan kamu, sedekah 200.000, tapi satu RW tahu kalau dia sedekah 200.000. Nah, kamu tadi telah sedekah berapa misalkan? 1 juta. Orang lain nggak tahu. Nah, muncul di situ di hati kamu, lah arek sedekah 200.000 geus loba omong. Aing mah saju
Nah, itu namanya ujub, hangus amalannya. Dia menghanguskan amalan, ujub menghanguskan amalan. Kalau ujub ini terrealisasi dalam lisan dan perbuatan, maka disebut dengan takabur. Kalau ujub itu masih di ranah hati, tapi kalau sudah keluar, teraplikasi dalam bentuk lisan dan perbuatan kita, oke, maka disebut dengan takabur. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke, Alvin ngerti? Ngerti Alvin? Oke, lanjut. Berikutnya, kita kembali lagi. Landasan diterimanya sebuah ibadah berdasarkan dalil atau sumber hukum Islam, yaitu yang pertama ikhlas. Oke. Sholat ikhlas. Ya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua. Oh, tadi masih yang pertama ya. Yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul. Nah, ini kaitannya dengan objek bahasan kita. Yang kedua, poin kedua, syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Tangkap? Tangkap ya? Saya ulas lagi. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul. Gimana contohnya? Oke. Ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Bukan berdasarkan akal kita. Bukan berdasarkan perasaan kita. Contoh deh. Sholat duhur berapa rakaat? 4. 4. Kenapa 4? Kenapa 4? Kenapa 4? Jawabannya yang barusan. Yang kedua. Sesuai tuntunan Rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalaupun kamu ikhlas karena Allah, khusyuk, misalkan nih, kamu sholat duhur tersebut sholat yang terkhusyuk dalam kehidupan kamu. Paling bebas dari dia, tapi 6 rakaat diterima nggak? Enggak. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya. Oke, jadi kalau dalam Islam itu, dalam hal ibadah atau apapun, ada landasannya, sumbernya. Gitu ya. Kalau kita bukan berdasarkan akal atau bukan perasaan, misalkan wiridan setelah sholat, suka wiridan setelah sholat, suka zikir atau wiridan setelah sholat, yang suka-suka mungkin ya, yang tidak pun juga. Paling banyak berapa tuh? Zikir atau wiridan setelah sholat? Paling banyak. Baca subhanallah tuh ya. Alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Oke. Boleh 10-10. Boleh 11-11, boleh 25 ya, atau boleh 33. Ya. Zikirnya, wiridannya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu maksimal yang di standar Rasul. Jangan juga pakai perasaan, kurang terdae tersoleh, 1000, Allahu Akbar 1000, subhanallah 1000, nggak usah, jangan soleh dalam hal ini ya. Rasul juga manusia paling soleh, paling banyak cuma 33. Ya, atau kalau harus berbicara masalah logika, banyak syariat kita, syariat agama kita, yang kalau diukur pakai logika itu nggak masuk ke logika, nggak masuk akal. Contoh, kalau kamu punya wudhu, oke, tiba-tiba kamu kentut, otomatis batal wudhunya ya? Ya. Terus bobos alias kentut. Nah, batal kan wudhunya? Oke, batal wudhunya karena buang angin. Coba deh diresapi kalau pakai akal. Ketika kita punya wudhu, kemudian kita buang angin, batallah status wudhu kita, maka kita